Tonton ini sampai beres, nanti di akhir saya kasih tahu Anda gimana cara Anda dapetin hadiah spesial dari saya, uang tunai ya. Uang tunai berapa, Kang? Mungkin 250.000 dikali 3 kali ya. Luar biasa. Sekarang lagi di Los Angeles. Oh, di LA sekarang? Los Angeles. Oke, Masya Allah. Lagi ada event juga di sana. Event ya? Luar biasa. Ini juga menjadi kunci, teman-teman. Nah, artinya apa? Kalau Anda brand, sebagai pemilik brand, pengen orang tuh jadi bangga, sama kayak ketika misalkan Anda nongkrong di kopi Starbucks gitu ya. Kan dengan bangga menunjukkan logonya kan. Sama ketika Anda buka laptop Apple, gigitan Apple itu kan bangga. Nah, kalau misalkan Anda itu belum besar banget secara nilai brandnya, ya jangan sosokan tiba-tiba jangan nama di baju gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. By the way, teman-teman semua, ini saya lama banget gak bikin konten beda bisnis. Dan banyak yang request, Kang, kalau bikin konten beda bisnis lagi dong, karena insightnya banyak banget. Nah ini, saya sekarang udah berada di tempat salah satu brand yang udah terbukti bisa bersaing sampai ranah internasional, dari lokal to global, pasar global. Apa itu? Nah ini nama brandnya, bisa lihat? 3 Second. Wah, ini namanya ada filosofinya ya. Pikiran sederhana ini, kita ingin 3 detik pertama yang kamu lalui saat melihat produk kami dapat membentuk pengalaman yang berkesan dan selanjutnya mengantarkanmu menuju keputusan yang tepat. Ternyata 3 Second ini adalah sebuah filosofi di bagaimana orang ngelihat dalam 3 detik langsung suka. Benarkah demikian? Emang sekeren apa? Dan apa pelajaran buat kita? Yuk kita masuk. Come on. Wah ini teman-teman ya, bisa dilihat, wah Bo Ariel green light ini di mana-mana kayaknya emang wajahnya wajah dia ya. Kayaknya bayarnya mahal ini. Oke, ada green light, ada Famo. Nah, ini juga nama brandnya nih. Gua mau nyari brand yang sesuai dengan karakter saya ya. Karakter saya tuh muda ya, aktif. Dan ini kayaknya cocoknya kayak gini deh kayaknya. Ini si L ya? Siapa sih? L nih, cocoknya kayak dia nih, berarti brand dianya ya. Nah ini, sebelum saya masuk ke dalam teman-teman, pelajaran penting yang bisa kita juga tiru sebagai seorang pebisnis ya, UMKM brand owner adalah bagaimana kita melihat bahwa beliau ini fokus masuk ke kategori fashion ya. Fashionnya sendiri yang saya sekilas masuk dan langsung melihat adalah bahwa mereka menggunakan segmentasi khusus. Kalau misalkan 3 Second ini membuat katakanlah one for all segmen, maka mungkin tidak akan ada yang namanya green light, tidak ada yang namanya Famo, tidak ada yang namanya apalagi ya nama-nama brandnya sih, itu Motley ya, dan lain-lain. Nanti saya nggak tahu di dalam ada apa aja ya. Ada Hana juga di dalam tuh, langganan istri saya ya. Artinya apa pelajaran penting buat Anda? Kalau Anda pengen menggarap pasar banyak, daripada satu brand untuk semua pasar, semua segmen, mending dibikin pecah-pecah segmentasi. Maka keyword kata kuncinya adalah one brand, one positioning. Apa itu rumus positioning? Rumus positioning adalah salah satunya adalah market kategori, dalam hal ini adalah fashion, ya, plus segmentasi, plus peruntukannya untuk siapa. Nah, ini nanti kita lihat nih, karakteristik bedanya green light, terus juga Famo dan lain-lain bedanya apa. Market kategorinya masuk fashion, ya, dari segi segmentasinya, ya, anak mudakah, anak mahasiswakah, atau apa, saya nggak tahu, peruntukannya untuk apa, nggak tahu juga. Yang pasti pemecahan brand dibandingkan satu untuk semua, one brand, one positioning, one segment. Itu pelajaran pertama. Yuk masuk. Monthly. Nah, gue mau nanya sama si Akangnya. Kang, nanya-nanya dong, Kang. Kan ini teh, mau apa baca gimana sih? Motley. Ya, Motley. Nah, Motley itu sama green light itu bedanya apa? Kalau Motley kita untuk brandingnya
Kalau green light dari yang dewasa sampai yang Kalau Motri anak muda. Anak muda. Peruntukannya untuk apa? Dan Lebih ke lebih ke sekolah gitu atau? Enggak sih, trennya untuk band kayak Oh, gitu. band. Lebih Oh, ke hobi, men. apa ya? Celanahan gitu nih. Oke. Lebih ke kayak gitu. Berarti orang kayak gue. Apa tipe yang kayak saya nih, anak-anak Bisa muda. sih masuk kayak suka lebih ke metal band kayak gitu. Oh, gitu ya? Iya, kalau metal. Oh, jadi kalau misalkan green light lebih ke apa Green light berarti? lebih ke casualan, cuman skinnya dewasa. Oh, berarti kalau gue cocok green light. Masuk green light. Green light Kayak Ariel. Siap. Jadi Mama juga modelnya bagus. Siap. Keren sih. Oh, tapi ada anak kecil juga ya? Anak kecilnya untuk 3 Second Kids sama Motley. 3 Second Kids. Berarti semua yang ada di tempat ini tuh di bawah brand 3 Di bawah Second. naungan 3 Second Group. Masya Allah ya. Dan ini udah keluar juga ya? Udah keluar juga. Luar biasa. Sekarang lagi di Los Angeles. Oh, di LA sekarang? Los Angeles. Oke, Masya Allah. Lagi ada event juga di sana. Event ya? Iya. Luar biasa. Ini juga menjadi kunci teman-teman. Jadi kalau tadi pelajaran pertama tentang one brand positioning dan segmentasi, yang kedua tuh aktif dalam event-event besar yang dimana tentu untuk bangun branding ya. Yang dibawa ke sana 3 second-nya atau? Yang dibawa ke sana kita 3 Second sedang kolaborasi sama desainer Muklai. Di luar? Iya, di luar. Wow, canggih. Jadi teman-teman ya aktif dalam aktivitas branding, nggak nanggung ya Ghost Indonesia doang, bawa keluar supaya jadi membanggakan Indonesia. Dan yang ketiga tadi kata Kangnya kolaborasi sama desainer luar. Desainernya dari kita sih dari Indonesia, cuma ada event di sana kebetulan jadi bikin desain di sana. Iya, Masya Allah. Berapa lama kalau ada event gitu biasanya? Kalau untuk yang di US kita belum tahu sih, cuman udah 1 minggu belum. Oh, ini udah seminggu ya? Canggih. Lumayan berarti kos. Siap Kang, saya lihat lagi ya. Boleh, silakan. Oh, ini Hana nih. Ini namanya peruntukan untuk hijab. Oke, kalau Hana sih saya tahu karena istri juga sering belanja. Azizah nih apa nih? Hijab untuk yang kidsnya. Oh, kids ya. Kidsnya yang kali pakai Iya. Cuman masalahnya gue gak tahu ukuran anak gue, parah gue nih. Anak gue boleh jajaknya nih ya. Oke, nah pertanyaannya, apakah di setiap tempat itu konsepnya kayak gini, Kang? Maksudnya ada satu store khusus yang di dalamnya semua brand ada di situ? Kita untuk family store aja sih, Kak. Yang konsepnya semua brand ada di situ. Oh, family store ya? Iya, berarti yang lain masuk ke mall-mall gitu? Iya, yang mall itu diperuntukkan untuk 3 Second Green Light sih biasanya. Oke, karena pasarnya ada di situ ya? Iya. Dan berapa titik, Kang? 200, 300? Kalau untuk dari Jawa Barat sih udah banyak. Banyak, sampai nggak hafal. Banyak kayaknya. Nah, ini poin penting. Setiap sudut juga Ya? kita udah ada sih. Iya, Masya Allah. Ini poin penting yang berikutnya. Nih, saya negara nomor berapa? 4 tadi ya, kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pengen menguasai dari segi branding gitu ya, karena percuma juga kita membangun sebuah awareness ya di digital maupun offline, pasang billboard segede gajah misalkan, atau misalkan campaign iklan kenceng, tapi orang belanja bingung. Nah, dengan adanya seperti ini, kalau di Bandung kan ini di Jalan Riau kalau salah nih ya, di Family Store, dengan ada Family Store memudahkan orang, oh yang ada di Jalan Riau ya, kayak gue aja sekarang ini bikin konten kan, tahu ya, oh di Jalan Riau gitu. Nah, di luar juga sama. Tadi ada beberapa yang saya tahu tuh di BIP tuh ada green light ya? Di daerah situ tuh? Iya bener ya? Nah, awareness-nya sama baliho tuh kan, set, datangnya ke mall gitu. Jadi tentang titik distribusi itu penting buat teman-teman semua yang sekarang main di ranah offline. Kang izin lihat tadi kan ya? Di lantai 2 juga ada. Oh, lantai 2 ada ya? Lantai 2 ada. Jangan mana masuknya? Sini. Segala macam. Oke, siap. Yuk. Banyak juga ya. Oh, siap. Kita mainkan. Kita nyereng promo aja ya. Circle. Ini Circle juga ya, brand juga ini, Circle. Kang, di atas ada apa, Kang? Ada barang diskon? Oh, diskon. Nah, ini. Gue demen tuh barang diskon. Siap. Kita ke atas, kita nyari barang diskon. Jadi buat kalian semua yang hobi nyari produk diskon kayak saya gitu ya. Jadi kita perlu hemat ya. Ini langsung disediakan sama 3 Second untuk tempat khusus kalau misalkan mereka nyari produk-produk diskon bahkan di angka 30%. Tadi saya ngeliat ada angka 50%. Nah, 50% ya. Mana 70? 70? Wah, 70% ya. Silakan dimasukkan ke sini, dimainkan. Pelajaran penting juga buat Anda gitu ya. Kalau bikin offer tuh jangan nanggung ya. Diskon berapa? 10% ya, nanggung. Diskon berapa? 15. Nih diskon 70% ya. 50% ya.
30%. Terus Kang, nanti untungnya dari mana? Ya untungnya mah bisa jadi subsidi silang, bisa jadi ini bagian dari produk penghabisannya, ya, entah mungkin stok lama atau mungkin produk yang memang pengen dijadikan produk penetrasi. Kita nggak pernah tahu. Maka pelajaran penting buat kalian semua yang sekarang bikin brand, gitu ya. Kalau bikin offer penawaran, ojo nanggung gitu. Nanggung tuh gimana ya tadi? Cuman diskon 10%, 5%, orang nggak gerak. Kalau di online gimana Kang? Aplikasinya sama. Saya sering ngajarin ke teman-teman untuk bangun list building, bangun list gitu ya. Kalau pengen narik follower Instagram ke WA, jangan dikasih diskon 10% doang. Kasih diskon 70%. Loh Kang, rugi dong? Gak rugi. Mereka pas masuk ke WA list, ya, nanti kan jadi customer bayar Anda. Ingat, mentalnya bukan mental giveaway-an, yang dalam arti mereka itu nanti dapat gratisan, enggak. Mereka bayar walaupun memang diskon 70%. By the way, tonton ini sampai beres, nanti di akhir saya kasih tahu Anda gimana cara Anda dapetin hadiah spesial dari saya, uang tunai ya. Uang tunai berapa Kang? Mungkin 210.000 dikali 3 kali ya. Akan ada 3 orang yang beruntung yang nanti menjawab pertanyaan saya ataupun memberikan analisanya juga. Tonton sampai beres pokoknya ya. Yuk, lihat lagi. Oke, mari kita belanja. Kalau Supa Motor tuh ada FMC-nya kayak gini. Terus yang warna-warna cerahnya ada di sebelah sini. Oh, cerah ya. Saya hitam aja, hitam kalau nggak biru dongker. Lu juga milih boleh. Maksudnya tuh videografer ya. Jangan lu yang nonton ya. Pilih anak motor kan, videografernya. Ini juga pelajaran nih penting. Tadi ya saya belum bahas. Menggunakan sosok L ya, menggunakan sosok Bro Real gitu ya. Dan teman-teman yang lain tadi yang artis. Sebuah investasi yang luar biasa, yang kita tahu nama mereka besar di segmentasinya gitu ya, anak mudanya, gaulnya, musik, tapi 3 Second tidak ragu-ragu gitu ya, tidak takut untuk investasi, untuk menggait pasar di segmen dia. Maka pelajaran penting buat kita, marketing cost memang diperlukan. Jadi buat Anda yang sekarang main bisnis gitu ya, jangan hanya untuk demi hemat dan dapetin profit banyak, Anda nggak ngeluarin marketing. Terus gimana dong Kang? Keluarin aja budgetnya ya. Kalau budgetnya digoreng, kita bikin target misalkan berapa miliar. Jagain budget marketing misalkan di angka 5-10% ya. Kalau udah bagus. Kalau untuk akuisisi pertama mungkin di angka 20% juga gak jadi masalah. Tapi poin pentingnya adalah ada kawan saya, ada tim saya bahkan yang itu kekhawatiran untuk ngeluarin budget marketing. Salah satunya misalkan kolaborasi, endorse, ataupun jadikan orang sebagai BA. Nah, 3 Second ini tidak khawatir untuk melakukan sebuah keputusan besar, menggait banyak tokoh-tokoh besar. Salah satunya dijadikan mereka sebagai BA, ya. Yang itu sebagai preferensi dari brand, ya. Greenlight, gitu ya, Bro Real, gitu ya. Tora Sudiro, FMC, bacanya gimana tuh? Ini juga sama nih, 3 Second, ya. Jadi mana punya gue? Saya sebagai orang yang super sibuk, sok-sokan, so sibuk. Kalendernya udah berwarna, kayaknya perlu waktu untuk break. Nah, ini baju mengingatkan saya untuk istirahat. Healing. Nah, kita cari. Kang, ya Kang, ayo tuh ukuran XL atau L lah. Nyobain ukuran, soalnya di sininya M, cuman khawatir ternyata cukup gitu. Saya biasanya pakai XL atau L soalnya, ya. Jangan ikutan masuk. Cukup saudara, ukuran gua L ya, jangan merasa kecil badan. Mana lagi? Nah, Kang, bedanya Famo sama tadi sama Monthly apa? Secara brand. Kalau Monthly itu lebih ke streetwear. Kalau untuk Famo tuh lebih ke dewasa, ke adult gitu. Oke, cocok, boleh. Lihat. Kayaknya kalau ada kan ukurannya? Gua mikirnya pemilihannya tuh kriterianya pertama warna, ukuran, baru nanti desain. Berbanding terbalik emang gue ini. Biasanya kan orang lain ngeliat desain dulu, gitu ya. Gue agak lihat warnanya, oke, cocok. Ukurannya ada nggak? Baru nyari desainnya. Ya. Nah itu pelajaran nih buat Anda nih ya. Jadi kalau dalam ilmu product launch dynamite ya, ada yang namanya mental trigger. Ini mahal nih ya. Mental trigger itu adalah pemicu orang akhirnya memutuskan untuk beli. Semakin kita tahu dan menggunakan mental trigger itu semakin banyak, maka potensi untuk nyerang customer itu bisa gampang. Jadi jangan asumsikan bahwa orang itu hanya beli karena gara satu hal. Contoh misalkan Anda punya handphone ini beli karena apa? Karena keren. Nggak hanya karena keren doang, karena berkualitas doang, kagak. Kameranya bagus bukan karena itu doang. Walaupun nanti untuk nguatin positioning, UVV-nya kudu ketajam. Bedanya apa gitu. Tapi tadi pas angle, nah angle ini bicara masalah angle ya, USP, unique selling point, itu kudu bermacam-macam. Nah jadi untuk memastikan
saya juga akhirnya bisa tergerak untuk beli, selain tadi tentang desain yang bagus, selain tentang misalkan karakteristik yang unik gitu ya, maka dipastikan juga sesuai dengan hot button saya. Apa itu tadi? Hot button saya adalah warnanya harus gelap, hitam dan juga biru dongker misalkan, sama ukurannya pastikan masuk. Karena ini tentang kenyamanan. Nah, baru yang ketiganya tuh desain dan segala macam. Itu saya. Dan itu berlaku juga buat teman-teman yang lain. Jadi tentang menemukan hot button dengan menggali meta trigger yang sekiranya Anda pakai ya. Gitu, poin. Teman-teman, ternyata baru saya sudah nyari ukurannya nggak ada yang pas ya. Kayaknya memang lebih lengkap di bawah ya. Karena di sini ukurannya L rata-rata ya. XL juga ada beberapa. Cuman kita nyari yang di bawah aja deh, harga normal ya. Gua malu kalau beli diskon. Kang, di atas ada apa, Bang? Ada barang diskon? Oh, diskon. Nah, ini. Gua demen tuh barang diskon. Siap. Ya, nanti di netizen nyinyir. Yuk, ke bawah yuk. Nah, ini saya lagi tangga ya, ada logo-logo nih, 3 second, green light, monthly, Famo ya, FMC, Circle, Hana, 3 second kids, monthly kids, Ajiza. Kalau sekilas, mungkin teman-teman ngelihatnya tuh bahwa itu kok bisnisnya macam-macam ya gitu. Ini pelajaran penting buat kalian. Jadi buat bisnis yang sekarang pengen di scale up, ada 4 cara scale up ya. Nah, 2 diantaranya adalah business development, atau dinamakan dengan diversifikasi. Yang kedua adalah product development. Ya, nah, yang dilakukan sama 3 second sejatinya adalah bukan melakukan diversifikasi. Diversifikasi berarti dia menggarap pasar baru, yang murni the real baru gitu kan. Dia justru mensegmentasikan per pasar tadi di poin yang sebelumnya saya sampaikan dengan melakukan product development. Cuman bedanya product development di sini dia langsung cap sebagai brand, bukan di brand yang sama. Di brand yang sama ya dengan cara ya 3 second ya carilah produk-produk 3 second, Famo ya Famo gitu. Nah, maka pelajaran penting buat Anda yang sekarang pebisnis adalah pada saat Anda mau scale up, pikirkan baik-baik apakah Anda itu mau melakukan product development ataupun business development. Bedanya apa? Kalau product development Anda hanya menjual produk yang lama gitu ya, yang sebenarnya itu industri sama ke market produknya baru ya, dengan karakteristik segmentasi yang berbeda ke market yang lama gitu. Tapi kalau misalnya business development itu murni semuanya pada baru semua ya. Jadi kalau dari fashion lari nanti ke kuliner lari ke properti, itu business development. Jadi pastikan Anda paham cara scale up yang benar. Nah, di sini dia melakukan product development. Paham ya? Nah, ini gue biasa juga workshop pakai baju warna abu gini sih. Nah, ini sekarang udah ada tulisannya nanti. Harusnya 3 second nih jadi BE nih gue nih. Kita ambil kanvasnya dulu ya, Kak ya? Wah, ini. Ada sebuah strategi ya, yang penting. Ada sebuah strategi yang harus dipahami oleh kalian. Kalau kalian bisnis berbasis toko seperti ini, apa itu? Strategi naikin average sales. Apa itu? Strategi naikin transaksi pembelian, penjualan ya. Kalau kita sekarang tadi gak dibekali tas, belinya cuma 1. Ketika si teteh datang bawa tas, ini diasumsikan bakal beli banyak. jadi salah satu strategi naikin average sales adalah bekalin dengan kantong ya. Kasih saya masa beli cuma 1 kan gitu ya. Pikirkan strategi apa yang bisa Anda praktekkan di bisa Anda masing-masing untuk naikin average sales-nya. Yuk, nyari lagi kaos, saya nyari kaos sekarang. Size XL ya. Ya, size XL, siap. Nah, ini ya, pelajaran penting juga buat kalian. Semakin brand itu punya nilai, punya value, equity dari mata persepsi ataupun consumer, itu mereka dengan bangganya mencantumkan nama ataupun ini ya, logonya ataupun namanya ya, untuk di dalam baju desain gitu. Kalau misalkan Anda brandnya itu belum punya nilai di mata pasar, namanya apa misalkan dicantumin di baju, kayaknya juga orang nggak akan jadi bangga pas pakai gitu. Tapi ketika sekarang permainan tinggal tulisannya ini tulisan ya, second. Terus yang ini yang tadi kan
Nah ini kan 3 second gitu. Nah kayak gini-gini doang aja, jadinya tuh bernilai gitu. Kayak gue, wih cie, pakai 3 second gitu. Nah artinya apa? Kalau Anda brand, sebagai pemilik brand, pengen orang tuh jadi bangga, sama kayak ketika misalkan Anda nongkrong di kopi Starbucks gitu ya. Kan dengan bangga menunjukkan logonya kan. Sama ketika Anda buka laptop Apple, gigitan Apple-nya kan bangga. Nah kalau misalkan Anda itu belum besar banget secara nilai brandnya, jangan sosokan tiba-tiba jangan nama di baju gitu. Sampai kapan dong indikatornya? Indikatornya sampai nanti Anda sudah mulai punya pun customer loyal. Loyalitasnya tinggi, naik, website-nya bagus, mulailah Anda mulai pakai tempel-tempel logo ataupun baju, namanya di pernak-pernik brandingnya. Ya, itu tambahan berikutnya. Udah banyak ya? Ya. Nah dari sini udah kelihatan ya. Yang suka motoran sini, yang suka musik sono, yang suka nongkrong sono gitu kan. Ini emang persegmentasi, mantap. Ya, bayar lah. Yuk. Alhamdulillah selesai sudah gua ya. Shopping sambil bedah bisnis. Tuh dapat 3 item akhirnya. Dapat voucher apa? Diskon kopi. Berarti kolaborasi dia, entah punya dia sendiri atau punya kolaborasi. Itu teman-teman ya. Banyak pelajaran penting di balik suksesnya brand 3 second sampai akhirnya mampu bersaing di ranah pasar global dan banyak pelajarannya. Silakan Anda praktekkan dalam bisnis Anda dan pastikan Anda juga kalau misalkan, nah ini tadi yang saya janjikan, ntar ada mobil ya. Banyak poin penting yang saya sampaikan barusan, tapi kiranya kalau misalkan Anda mampu menganalisa apa faktor kunci sukses, apa faktor dan kunci sukses brand 3 second hingga akhirnya mampu bersaing di lokal bahkan sampai ke ranah pasar global. Kalau mampu menganalisa, silakan share analisa Anda apa saja di kolom komentar. Nanti komentar terbaik akan kita pilih 3 orang, akan dapat masing-masing 250.000. Syarat untuk ikutan ini adalah wajib like, komen, dan share video ini ke IG story Anda. Oke? Itu aja mungkin, sampai jumpa lagi di Bedah Bisnis berikutnya. Dadah!